Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Nurdin dari kelas 12 IPS 3 MA Al-Ahliyah. Di sini saya akan menuntaskan ujian praktek Al-Quran Hadis, yaitu menjelaskan dan membaca contoh bacaan gharib dalam Al-Quran, yaitu imalah, ismam, tahsil, naql, dan syakdah. Sebelum itu, saya akan membaca surah Al-Ahzab ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Sadaqallahul azim. Baik, yang pertama adalah imalah. Imalah menurut bahasa artinya memiringkan. Sedangkan menurut istilah, imalah adalah memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh. Lainnya, imalah artinya bisa juga memiringkan bacaan alif ke arah ya. Bacaan imalah ini hanya ada satu dalam Al-Quran, yaitu pada surah Hud ayat 41. Pada pertengahan ayat tersebut, terdapat lafaz majroha yang dibaca menjadi majreha. Ismam. Jenis bacaan gharib yang kedua adalah ismam. Cara membaca bacaan ismam adalah dengan cara mencampurkan bacaan dhammah dengan bacaan sukun, disertai dengan gerakan mulut yang dimajukan seperti mengucapkan huruf U. Bacaan ismam ini ada satu dalam Al-Quran, yaitu pada surah Yusuf ayat 4 ayat 11. Di dalamnya terdapat lafaz la ta'manna. Namun karena lafaz aslinya adalah la ta'manuna, maka lafaz nu tidak perlu dibaca, tapi diisyaratkan dengan memajukan mulut. Tahsil. Jenis bacaan gharib yang ketiga adalah tahsil. Tahsil artinya kemudahan atau keringanan. Bacaan tahsil ini bisa dilihat pada surah Fussilat ayat 44. Pada pertengahan ayat terdapat lafaz jamiyun. Bisa dilihat dalam Al-Quran. Karena adanya dua hamzah qatha yang berurutan dalam satu bacaan, maka hal itu menyulitkan orang Arab dalam membacanya. Maka dari itu, bacaan tersebut ditahsilkan dengan menyambungkan dua hamzah qatha sehingga bacaannya menjadi jamiyun. Naql. Jenis bacaan gharib yang keempat adalah naql. Naql artinya memindah, sedangkan menurut istilah naql artinya memindahkan harakat ke huruf sebelumnya. Dalam Al-Quran hanya ada satu bacaan naql, yaitu pada surah Al-Hujurat ayat 11. Pada pertengahan ayat terdapat dua hamzah yang tidak dibaca wasol, yaitu hamzah al-ta'rif dan hamzah ismu yang mengapit lam. Kedua hamzah wasol tersebut tidak dibaca ketika disambungkan dengan lafaz sebelumnya, sehingga bacaannya bukan bi'sal ismu, tetapi menjadi bi'sal ismu. Saktah. Jenis bacaan gharib yang kelima adalah saktah. Saktah artinya diam atau tidak bergerak, sedangkan menurut istilah, saktah adalah berhenti sejenak sebelum membaca bacaan berikutnya. Namun, ketika berhenti tidak boleh mengambil nafas selama 2-4 harakat. Terdapat 4 lafaz saktah yang ada di dalam Al-Quran. Tapi saya hanya akan membacakan satu surah saja, yaitu surah Al-Kahfi ayat 1 di akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zara ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Pada surah Al-Kahfi di akhir ayat 1 terdapat lafaz iwaja yang kemudian disambung oleh ayat berikutnya. Setelah membaca bacaan di akhir ayat 1 pada surah Al-Kahfi, kita perlu berhenti sejenak
tanpa mengambil nafas dan langsung melanjutkan ke ayat kedua. Nah, yang terakhir adalah saya akan membacakan contoh bacaan Fawatihus Suwar, huruf muqatta'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Qaf, Shad, Thaha, Tasin, Hamim, Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Shad, Alif Lam Mim Ra, Ta Sin Mim, Kaf Ha Ya Ain, Ha Mim, Ain Sin Qaf. Sadaqallahul Azim. Baik, itulah penjelasan dan contoh bacaan gharib dan huruf muqatta'ah yang ada dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini, tolong dimaafkan dan dimaklumi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.